Maka betul sabda Nabi, man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah hadirkan solusi atas kegundahannya. Allah berikan jalan keluar atas problematika kehidupannya. Dan Allah beri dia rezeki dari pintu yang tidak dia sangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Para hadirin, Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan yang banyak, kebaikan iman, Islam, kebaikan sholat berjamaah, kebaikan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah al-istighfar, siyaghuhu wa awqatuhu wa ahammiyatuhu wa fawaiduh. Ya, istighfar, kemudian redaksinya dan juga waktunya, urgensinya serta faidah-faidahnya. Istighfar dari kata istaghfara yastaghfiru istighfaran. Maknanya adalah thalabul maghfirah, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tema ini penting karena menyangkut ampunan Allah, nikmat yang dinantikan oleh setiap manusia kelak di hari kiamat. Karena dengan ampunan Allah itulah kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana redaksi istighfar? Redaksi istighfar itu luas, tidak terbatas. Setiap kalimat yang di dalamnya ada permohonan ampunan kepada Allah, maka itu disebut istighfar. Terkadang Nabi membaca astaghfirullahal azim, seperti dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, kata beliau, mangqala, ya, Rasulullah bersabda, mangqala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marrat ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang membaca astaghfirullahal azim, aku memohon ampunan kepada Allah yang maha agung, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. 3 kali dia membaca itu, maka kata Nabi, ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr, diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di laut. Jadi kadang redaksinya astaghfirullahalazim. Kemudian terkadang redaksinya Rabbi ghfirli wa tub alayya
innaka antat tawwabur rahim. Seperti disebutkan oleh Ibnu Umar, kata beliau, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid mi'ata marrah. Aku pernah menghitung Nabi dalam satu majlis itu membaca 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku, terimalah taubatku, sungguh Engkau zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi redaksi istighfar itu banyak dan luas, tidak terbatas. Setiap kalimat yang mengandung permohonan ampunan kepada Allah, maka itu disebut istighfar. Dari sekian banyak kalimat istighfar, manakah yang paling afdal? Yaitu sayyidul istighfar. Karena di dalamnya tidak sekedar terdapat memohon ampunan kepada Allah, tapi juga di dalamnya ada pengakuan hamba akan kebesaran Tuhannya, pengakuan hamba terhadap dosa-dosanya, sekaligus di dalamnya ada nilai-nilai tauhid. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Seorang hamba membersihkan segala bentuk ketidakpantasan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menafikan segala penyembahan lalu hanya diberikan kepada Allah. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali hanya Engkau. Khalaqtani, Engkaulah yang menciptakanku, wa ana abduka, aku ini hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku selalu berada di antara perjanjian denganmu. Kita semuanya punya janji kepada Allah. Apa janji kita? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu Allah pernah bertanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita semua menjawab, betul ya Allah, kami bersaksi. Ini pertama. Kedua, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka malam hari ini kita sholat berjamaah, kita berzikir kepada Allah, kita duduk di majelis ilmu. Ini tidak lain tidak bukan dalam rangka menunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubika min syarri ma sona'tu, aku berlindung dari segala keburukan-keburukan perilakuku. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui seluruh nikmat-nikmatmu atasku. Wa abu'u bi dzambi, aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguh tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Ini sayyidul istighfar. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man qalaha minan nahari muqinan biha famata fi yaumihi dzalika qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang membacanya di siang hari, dia meyakini kebenarannya, lalu dia diwafatkan oleh Allah di hari itu sebelum sore, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili muqinan biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang membacanya di waktu malam lalu wafat ya sebelum subuh, dia meyakini kebenarannya, maka tempatnya adalah surga. Makanya rutinkan membaca sayyidul istighfar, minimal siang sekali, malam sekali, supaya seandainya kita diwafatkan oleh Allah, maka Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga. Setelah kita memahami redaksinya,
Kapan waktu-waktu kita diperintahkan untuk istighfar? Ada banyak waktu yang kita diperintahkan untuk membaca istighfar. Pertama, indat toharoh, saat bersuci. Kapan seseorang itu ketika bersuci diperintahkan istighfar? Ya, pertama, ketika keluar dari kamar mandi setelah buang hajat. Maka di antara riwayat doa tentang itu yaitu membaca apa Pak? Ghufranaka. Aku memohon ampunanmu. Ini termasuk kalimat istighfar. Kemudian yang kedua, setelah berwudu. Biasanya kita setelah berwudu itu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, ini benar tidak salah. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang setelah berwudu membaca doa itu dibuka untuknya 8 pintu surga. Dia bisa masuk lewat pintu mana yang dia suka. Ini satu riwayat. Riwayat lain membaca doa sama seperti doa kafaratul majlis. Man tawaddo'a faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutibat fi raqqin thumma tubi'at fi taba'in lam yuksar ila yaumil qiyamah. Siapa yang berwudu setelah itu dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku beristighfar mohon ampun dan bertaubat kepada Engkau. Jadi ada istighfar di dalamnya. Maka kata Nabi dicatat di sebuah lembar kulit yang tidak akan rusak sampai hari kiamat. Ini waktu pertama. Waktu kedua yaitu indas shalah, ketika menunaikan sholat. Ada 4 tempat di dalam sholat yang kita diperintahkan untuk istighfar. Pertama ketika membaca doa iftitah. Di antara riwayat tentang doa iftitah, ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosaku seperti Engkau jauhkan timur dari barat. Ya Allah, sucikan aku dari dosa-dosaku seperti Engkau sucikan pakaian yang putih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan dengan es. Ada unsur istighfar di dalamnya. Ya, ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain, riwayatnya Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah itu membaca doa iftitah, ya, bunyinya Allahumma ghfirli dzunubi. Ya Allah, ampuni aku, redaksinya ya, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, aku telah berbuat zalim dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka beri aku ampunan dari sisi Engkau dan sayangi aku, ya. Sungguh Engkau zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi lagi-lagi di dalamnya ada istighfar. Kedua yaitu saat rukuk dan sujud. Kita biasanya ketika rukuk baca subhana rabbiyal azim.
Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, ya, ini benar tidak salah. Tapi setelah turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Nabi merubah bacaan rukuk sujudnya. Apa sebabnya? Karena di surat itu ada dua perintah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah, beristighfarlah. Maka Nabi ketika rukuk dan sujud membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu ampunilah aku. Ada tasbih, ada istighfar. Yang ketiga yaitu ketika duduk di antara dua sujud. Ada 8 permohonan di sana. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka dari 8 permohonan itu pertama adalah Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Ada istighfar di sana. Yang keempat yaitu setelah tahiyat akhir. Biasanya Bapak setelah tahiyat akhir itu baca doa yang mana? Yang mana Pak? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Bahkan Nabi mentalqinkan doa ini kepada para sahabat. Saking pentingnya kita berlindung dari azab kubur, dari ya fitnah kehidupan dan kematian, dari azab neraka jahanam, dari fitnahnya dajjal. Dalam sebuah riwayat ya, Nabi itu membaca Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni aku dosa-dosaku. Ampuni ketidaktahuanku, melampaui batas dalam urusanku, sesuatu yang engkau lebih mengetahuinya dibanding aku. Jadi lagi-lagi di dalamnya ada istighfar. Ini 4 tempat dalam sholat kita diperintahkan istighfar. Yang ketiga, waktu yang kita diperintahkan beristighfar yaitu setelah sholat. Bapak kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang dibaca Pak? Astaghfirullah. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu inda dukhulil masjid, ketika masuk ke masjid. Bapak kalau masuk ke masjid itu baca doa atau diam saja Pak? Ya. Apa doanya? Ya. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah ampuni dosa-dosaku, bukakan untukku pintu rahmatmu. Yang kelima yaitu ba'da qiyamil lail, setelah selesai qiyamul lail. Bahkan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai ciri orang yang bertakwa. Di surat Az-Zariyat ayat 15 dan seterusnya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat meraih surga, mengalir mata air di sana. Kenapa? Karena ketika di dunia ahli kebaikan. Apa bentuk kebaikannya? Kalau malam tidurnya sedikit karena qiyamul lail. Kalau waktu sahur mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah. Maka istighfar di waktu sahur ini istimewa. Kenapa? Dalam hadis disebutkan yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail
Allah turun ke langit dunia itu ketika sepertiga malam terakhir. Fayad'u ibadahu, Allah menyeru hamba-hambanya. Hal min sa'ilin fa'utih. Mana hambaku yang minta sesuatu, yang minta rezeki, yang minta jodoh, yang minta keturunan, yang minta ilmu yang manfaat, aku berikan, kata Allah. Lalu kata Allah, wahal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Mana hamba-hambaku yang istighfar mohon ampun, aku berikan ampunan. Ini yang ke-5. 4 apa 5, Pak? Ayo, 4 apa 5? 5. Yang ke-6 yaitu indal intiha minal majlis. Ya, ketika selesai dari satu majlis. Majlis apa saja? Majlis silaturahim, ya, majlis rapat, majlis termasuk pengajian, maka tutup dengan istighfar. Apa sebabnya? Kata Nabi, man jalasa majlisan kathura lughatuh. Siapa yang duduk di sebuah majlis pasti banyak kekhilafannya, ketergelincirannya, sekalipun majlis pengajian. Apa sebabnya? Yang hadir manusia, ustadznya manusia, jamaahnya manusia, maka ustadz bisa khilaf. Apa bentuk khilafnya ustadz, Pak? Datangnya telat, sudah begitu selesainya lama, ya, atau temanya enggak sesuai, atau salah kutip ayat. Ini khilafnya ustadz. Jamaahnya juga bisa khilaf. Apa contoh khilafnya jamaah? Ya, ustadznya capek ceramah, jamaahnya merem, ya, atau main HP, sibuk dengan medsosnya, atau ngobrol. Ini khilaf. Maka bagaimana supaya kita selesai dari majelis itu bersih dari kekhilafan? Kata Nabi, faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu setelah majelis selesai dia membaca subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan kepadamu dan bertaubat kepadamu. Maka kata Nabi, kanat kafaratan lidzalikal majlis. Apa yang dia baca itu menjadi penghapus kekhilafan-kekhilafan di majlis itu. Ini yang ke-6. Yang ke-7 yaitu inda awakhiril umri, ketika masuk penghujung usia. Dari mana kita tahu kita sudah di penghujung usia, Pak? Ya. Pertama, dari umur, ya. Nabi itu menjelaskan umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Jadi kalau sudah mendekati 60, apalagi sudah lewat 70, berarti kita sudah di penghujung usia. Perbanyak istighfar. 2, dari isyarat-isyarat Allah dalam hidup kita. Allah menghadirkan banyak isyarat dalam kehidupan kita. Pertama, kata Bapak tadi, uban. Jadi Bapak kalau ngaca kok rambut sudah enggak hitam semua. Ada yang mengkilat-mengkilat. Apalagi yang putih enggak sekedar rambut, alis ikut putih, jenggot ikut putih, ya, kumis ikut putih, maka itu kita sudah di penghujung usia. Perbanyak istighfar. Atau isyarat Allah lainnya seperti sakit, ya. Bapak waktu masih muda 20 tahun yang lalu ngaji mau 1 jam, 2 jam, itu duduknya enggak berubah-berubah posisinya dan enggak ada masalah, ya. Tapi sekarang asal 10 menit ganti posisi sambil diketuk-ketuk lututnya.
itu isyarat kita sudah di penghujung usia. Maka perbanyak istighfar. Apalagi kalau batuknya tahan lama. Ya. Maka minyaknya sudah bukan lagi minyak wangi, tapi minyak apa, Pak? Kata orang Jawa minyak nyong-nyong. Itu isyarat sudah di penghujung usia. Maka perbanyak istighfar. Dari mana isyarat kalau kita di penghujung usia perbanyak istighfar? Nabi ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu lihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah, maka beristighfarlah. Maka Nabi merubah bacaan rukuk dan sujud, ada tasbih, ada istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini isyarat, ya, kata sebagian ulama, karena Nabi tahu surat An-Nasr ini isyarat ajal beliau sudah dekat. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Surat An-Nasr itu isyarat kalau ajal Nabi telah dekat. Maka beliau memperbanyak istighfar. Setelah kita tahu waktu-waktunya, berikutnya apa urgensinya? Istighfar ini penting, ya. Apa sebabnya? 3. Pertama, dia perintah Allah. Seperti sholat, seperti puasa. Maka istighfar juga perintahnya Allah. Bahkan yang Allah perintahkan istighfar bukan cuma manusia biasa seperti kita, tapi termasuk para nabi, para rasul, manusia-manusia terbaik yang Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya, itu juga diperintahkan istighfar. 2, karena istighfar ini dakwatul anbiya wal mursalin, seruannya para nabi. Para nabi tidak cuma menyeru umatnya untuk nyembah Allah, tapi juga beristighfar kepada Allah. Makanya Nabi Nuh setelah berdakwah 950 tahun, ya, masih banyak yang tidak beriman. Maka faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku serukan kepada kalian, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Sungguh Tuhan kalian itu zat yang maha pengampun. Jadi ini seruannya para nabi. Yang ketiga, istighfar itu sifatul anbiya wal mursalin. Karakternya para nabi. Para nabi itu ahli istighfar. Makanya rata-rata punya istighfar. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh, apa? Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hingga Nabi kita Muhammad mengajarkan kita sayyidul istighfar. Dan para nabi beristighfar itu tidak cuma untuk diri mereka, tapi juga untuk saudara mereka. Nabi Musa mengistighfarkan Nabi Harun. Rabbighfirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni saudaraku Harun, masukkan kami dalam rahmatmu. Nabi Yusuf mengistighfarkan 11 saudaranya, padahal mereka pernah menyakiti Nabi Yusuf. Diabadikan di ayat 92, ya, surat Yusuf. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan untuk kalian hari ini, semoga Allah mengampuni kalian. Allah zat yang paling penyayang. Maka dengan istighfarnya Nabi Yusuf, 11 saudara seluruhnya diampuni oleh Allah. Makanya Imam Ibnul Jauzi mengumpamakan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf kepada 11 saudaranya. Jadi perumpamaan Ramadan dengan 11 bulan lainnya,
itu seperti Nabi Yusuf kepada 11 saudaranya. 11 saudara diampuni oleh Allah karena istighfarnya Nabi Yusuf. Maka sama, kalau kita maksimalkan Ramadan, kita bisa meraih ampunan Allah di 11 bulan lainnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir setelah kita memahami urgensinya, apa faidah-faidah istighfar itu? Pertama, istighfar itu zadud du'ati ilallah. Bekal terbaiknya dai yang menyeru manusia ke jalan Allah. Dai itu harus punya bekal. Apa bekalnya? Ya, dua. Satu, qiyamul lail, dua istighfar. Ini kita dapati dari syarat Allah di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, bangun malam kecuali sedikit. Kata ulama tafsir, Al-Muzammil ini turun terlebih dahulu, baru kemudian Al-Muddathir. Al-Muzammil memerintahkan Nabi mendakwahi dirinya. Bagaimana caranya? Dengan qiyamul lail. Maka sejak turun ayat ini, qiyamul lail wajib hukumnya bagi Nabi dan para sahabat. Sampai turun ayat terakhir, ayat ke-20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusah. Baru kemudian diralat dari wajib menjadi sunnah. Berapa jaraknya? Ya, 1 tahun penuh. Jadi mereka digembleng oleh Allah untuk qiyamul lail tiap malam. Karena mereka adalah dai-dai yang menyeru manusia ke jalan Allah. Kemudian yang kedua, istighfar. Ini ada di penghujung ayat 20, ya, ayat terakhir surat Al-Muzammil. Kata Allah, wastaghfirullah. Jadi dai itu bekalnya qiyamul lail dan istighfar. Baru kemudian Al-Muddathir memerintahkan Nabi mendakwahi umatnya. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'angdzir. Hai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan. Kenapa dai harus kuat bekalnya, Pak? Karena yang menyebabkan dakwah itu sampai ke hati manusia itu bukan retorikanya, ya, ceramah sampai berbusa-busa, apalagi berapi-api. Bukan itu sebabnya. Bukan pula karena kekuatan hafalannya. Tapi yang membuat dakwah itu sampai ke hati manusia karena Allah yang memasukkannya ke dalam hati manusia. Maka kita harus punya hubungan yang kuat dengan Allah sehingga dakwah kita bisa sampai ke hati manusia. Bagaimana caranya? Qiyamul lail, istighfar. Ini pertama. Faidah kedua dari istighfar, ya. Istighfar ini sababul maghfirah, sebab kita meraih ampunan Allah. Setiap kita pasti punya dosa. Maka supaya kita diampuni oleh Allah, pintunya adalah istighfar. Maka umat, ya, zaman dulu mereka mengerjakan dosa besar lalu diampuni oleh Allah. Apa sebabnya? Istighfar. Ini kedua. Ketiga, istighfar itu menyebabkan nuzulun ni'mah minallah, turunnya kenikmatan Allah dalam kehidupan kita. Di surat Hud ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana. Hendaknya kalian istighfar, bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kesenangan-kesenangan yang baik. Maka dengan istighfar Allah hadirkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Kesehatan, rezeki, jodoh, keturunan, ya. Itu melalui istighfar.
Makanya Imam Hasan Al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in, bahkan penduduk Basrah menjulukinya Sayyidut Tabi'in, pemimpin kalangan tabi'in. Beliau didatangi 3 orang. Yang satu mengadu masalah kesehatan, dia sering sakit. Yang satu lagi mengadu masalah rezeki, ya, rezekinya seret. Yang satu lagi mengadu masalah keturunan, sudah nikah sekian tahun belum kunjung punya keturunan. Maka Imam Hasan Al-Basri menasehati mereka dengan satu nasihat yang sama. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. 3 orang ini heran. Kok bisa ya? Masalahnya beda-beda tapi solusinya sama. Maka Imam Hasan Al-Basri berkata, solusi ini bukan dariku, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau membaca ayat 10, 11, 12. Ya. Surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada kalian, istighfarlah kepada Allah. Allah zat yang maha pengampun. Maka niscaya Allah turunkan hujan yang lebat. Allah berikan harta yang berlimpah. Allah berikan keturunan yang banyak. Allah bentangkan kebun-kebun yang luas dan sungai-sungai yang mengalir. Dan ini amal yang sudah mujarrab di zaman ulama. Kalau ingin apapun itu perbanyak istighfar. Ya. Zamannya Imam Ahmad, ada tukang roti. Ketika lihat Imam Ahmad itu tidur di masjid, maka tukang roti itu mengusirnya. Pak, jangan tidur di masjid. Ya, kalau mau tidur, ayo di rumah saya. Maka Imam Ahmad dibawa ke rumah tukang roti. Imam Ahmad mendapati tukang roti itu mengerjakan apapun sambil istighfar. Ketika ngaduk adonan istighfar, ketika masukkan ke oven istighfar, ketika mengeluarkannya istighfar, ketika membungkus roti istighfar. Imam Ahmad heran, kenapa kamu ngerjain apapun sambil istighfar? Maka tukang roti itu berkata, dengan istighfarku ini seluruh hajatku dipenuhi oleh Allah. Tinggal satu yang belum. Aku ingin sekali bertemu dengan ulama besar yang aku kagumi. Namanya Ahmad bin Hambal. Dia tidak tahu kalau yang dia bawa ke rumahnya itu Imam Ahmad, ulama yang dia kagumi. Maka seketika Imam Ahmad berkata, dengan istighfarmu seluruh hajatmu telah dipenuhi oleh Allah tanpa terkecuali. Akulah Ahmad bin Hambal. Maka betul sabda Nabi, man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah hadirkan solusi atas kegundahannya. Allah berikan jalan keluar atas problematika kehidupannya. Dan Allah beri dia rezeki dari pintu yang tidak dia sangka-sangka. Ini yang ketiga. Terakhir, yang keempat, yaitu menyebabkan ya catatan kita di hari kiamat kelak membahagiakan hati kita. Kata Nabi, man ahabba anta surrahu sahifatuhu yaumal qiyamah
falyukthir minal istighfar. Siapa yang ingin catatannya di hari kiamat kelak membuatnya bahagia. Bapak, Ibu nerima catatan amal, wajah berseri-seri, hati bahagia. Itu bagaimana caranya? Kata Nabi, falyukthir minal istighfar. Perbanyaklah membaca istighfar. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan terkait tema keutamaan istighfar. Mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah untuk mampu menjadi hamba-hamba yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.